Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Alhamdulillah saya berada di Bekasi, di rumah Pak Asto, Sekjen PDIP. Dan di sebelah saya adalah istri yang selalu setia mendampingi Pak Asto dalam suka dan duka, Ibu Maria Stefani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, ya. Alhamdulillah Ibu, saya tahu sekarang masa-masa sulit ya bagi Ibu, karena baru saja kita mendengarkan vonis bahwa Bapak divonis 3,5 tahun ya Ibu ya. Bagaimana cara Ibu menyikapi semua ini Bu? Ya, kalau dari saya dan keluarga kita sudah menyiapkan diri untuk apapun keputusannya atau keputusan yang kita harapkan, Bapak bebas ataupun yang terburuk, ya kita tetap tenang, kepala tegak dan tersenyum. Oke. Itu yang bisa kita saksikan nih medsos ya Ibu ya, melipat rompi oranye Bapak gitu loh ya. Tentu saja ini tidak mudah bagi seorang istri. Bagaimana cara Ibu menjelaskan ke putra-putri Ibu kondisi Bapaknya saat ini? Ya. Kalau dengan anak-anak kita juga dari awal sudah menyiapkan bahwa ketika mereka tahu bapaknya, ayahnya itu bekerja di politik, semua risiko-risikonya yang harus dihadapi oleh keluarga. Dan pada anak-anak juga saya sampaikan bahwa mereka tidak perlu malu bahwa ayahnya itu bukan penjahat tetapi pejuang. Oke. Dan memang tidak hanya kepada anak, kepada orang tua, kepada tetangga, tentu saja kita harus jelaskan, dan insya Allah mungkin teman-teman Ibu juga mensupport ya Bu ya. Tadi Ibu katakan kepada anak Ibu bahwa bapak kalian itu bukan penjahat tapi pejuang. Apa alasan Ibu mengatakan seperti itu? Jadi selama ini kan mungkin banyak yang sudah mengetahui, memahami bahwa yang diperjuangkan Bapak ini, ada Bapak Asto ini untuk keadilan, untuk demokrasi, bagaimana berbangsa, bernegara, itu yang selalu diperjuangkan untuk kemajuan Indonesia. Dan kita memang lihat Pak Asto itu kalau bahasa Islamnya istiqomah gitu ya, istiqomah berjuang bersama PDIP, dan Ibu Mega juga mensupport beliau gitu. Dan Ibu sekarang kan kondisi seperti ini, apakah Ibu menerima keputusan hakim yang diputuskan untuk kasus suami Ibu ini? Kalau dari keluarga kita akan mengikuti apa yang dipikirkan, apa yang akan dilakukan oleh tim penasihat hukum. Jadi ini kan masih ada masa waktu 7 hari dari keputusan hari Jumat ya. Mungkin hari Jumat itu mungkin hari terakhirnya untuk kita apakah melakukan banding atau tidak. Tetapi kemungkinan dari pihak Bapak itu menerima. Jadi Jumat besok ya Bu keputusannya. Jadi Ibu menerima keputusan 3,5 tahun itu. Kalau menurut Ibu, apa yang terjadi ini adil nggak buat Ibu? Kalau menurut kami ya tidak adil ya, karena alhamdulillah yang di kasus yang di perkara uji obstruction of justice itu tidak terbukti, tetapi yang di perkara suap itu sebenarnya sudah dipatahkan juga saat persidangan. Tetapi ini keputusan dari majelis hakim ya mungkin nanti bagaimana tim penasihat hukum untuk mencari keadilan itu, meskipun katakan Mbak Eva tadi keadilan akan mencari jalannya. Gini Bu, apakah Ibu juga merasa kasus Pak Asto ini dipolitisasi? Ya. Ada unsur politik di situ? Ya, kalau merasa. Ya, seperti itu yang Ibu rasakan ya. Karena mungkin bukan hanya Ibu ya, mungkin rakyat Indonesia juga yang mengikuti bisa merasakan apa yang terjadi ya. Kenapa Asto itu vokal ya Bu ya, vokal dan berani bersuara. Kita tidak tahu ya, karena ini masalah hukum ya. Yang jelas tentu saja kita berharap keadilan benar-benar terjadi ya Bu ya. Karena dalam Islam itu Bu, orang kalau tidak berlaku adil namanya zolim. Jadi orang kalau dizolimi, dia berdoa Bu, maka Allah akan mengabulkan semua doa-doa orang yang dizolimi.
Jadi hati-hati loh ya. Saya hanya Ya. cuma mengingatkan para penegak hukum ya, sebagai sesama muslim, saya hanya mengingatkan bahwa agama kita mengajarkan keadilan. Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil. Hati-hati kepada orang yang zalim. Walaupun mereka beda akidah misalnya sama kita, tapi Allah tidak memandang itu. Allah memandang manusia itu sama dan harus berlaku adil kepada sesama manusia, baik teman, baik lawan politik, teman politik, harus adil ya Bu ya. Tentu saja kita berharap hukum di Indonesia ini masih adil ya Bu ya, masih adil dan gitu. Kemudian Bu, rencana Ibu ke depan bagaimana? Selama 3,5 tahun ini Ibu saya dengar punya usaha soto ya Bu ya. Ya bisa cerita sedikit Bu mungkin? Baik. Jadi selama Bapak masuk ke mana, ke rutan Rutan Putih ya, di kakak itu kami ini keluarga, terutama saya dan kakak Pak Asto ini mengurus bagaimana makan, kemudian kita kunjungan. Jadi Ibu nganterin makanan setiap hari apa tuh? Hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, kalau kunjungan tiap Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Nanti mungkin juga untuk rutinitas keperluan Bapak ya mungkin hampir mirip seperti itu yang kami lakukan. Kalau masalah pekerjaan usaha ya kita tetap harus bekerja, harus berharian, semuanya itu kan kita bekerja, terus kita berdoa semoga Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita bekerja ya kita bagaimana doa yang kita harapkan itu bisa dikabulkan dengan kita bekerja. Betul. Jadi Ibu setiap hari 3 kali sehari ngantar makanan. Apakah Pak Asto hanya makan dari yang Ibu kasih? Tidak juga, karena di dalam juga itu dapat sudah cukup ya. Makanan, jadi hanya sekedar untuk tambahan, untuk ekstra. Terus keadaan Pak Asto di sana Ibu bisa melihat bagaimana keadaan Pak Asto, apakah beliau sabar atau gimana? Keadaan Pak Asto apakah mungkin tertekan atau gimana? Alhamdulillah Asto itu sehat, kuat, dan justru menginspirasi teman-teman di dalam lapas bersama teman-temannya di sana. Jadi justru Bapak memberikan semangat pada teman-temannya. Mungkin ya kalau zaman sekarang, kalau dulu kan orang kalau sudah misalnya di PKI kan itu sudah kelar hidupnya. Kalau sekarang ini kan misalnya kalau udah masuk KPK tuh udah selesai hidupnya. Betul. Tapi Bapak terus memberikan semangat ke teman-teman, sehingga temannya juga bersemangat, ngajak berolahraga, untuk bernyanyi lagu-lagu wajib, lagu untuk menulis, membaca itu Bapak rajin puasa, doanya juga malah jadi rajin karena ada jadi betul malah senang. Jadi ada, walaupun ada di lapas tetap bisa memberikan edukasi buat teman-teman di sana ya. Itu pula teman-teman saling support. Ya setiap kesulitan ada kemudahan, dan setiap kesulitan pasti ada hikmahnya ya. Kita tentu saja berharap Pak Asto tetap terus bersuara dalam kebenaran ya. Seperti ada kata pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu tidak boleh bisa dihalangi walaupun oleh jeruji besi ya Bu ya. Kebenaran harus disampaikan gitu loh, karena apabila orang baik, orang yang tahu kebenaran itu menyimpan kebenaran itu, maka kejahatan yang akan berkuasa gitu. Aduh, senang banget Ibu bincang-bincang sama Ibu di hari ini. Saya sebenarnya kepengen sekali bisa besok Pak Asto ya, pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Asto, cuman waktu saya besok pagi mesti kembali ke Surabaya. Dan saya pengen Ibu mengatakan mungkin untuk memberikan semangat ya Bu ya kepada ibu-ibu yang di luar sana, mungkin juga mengalami hal-hal ketidakadilan, kesulitan, apa yang harus dilakukan bagi seorang wanita yang hebat gitu. Saya pribadi dan juga ini dari pengalaman teman-teman semua, bahwa ketika pasangan hidup kita ya, entah suami entah mereka, bahwa kita sendiri ini
yang menjadi tiang ya, Iya. jadi tiang penopang Betul. ketika pasangan suami kita, istri atau suami itu dalam kesulitan. Iya. Kita harus kuat, kita harus tegar, karena kita yang akan menjadi tumpuan, yang menjadi tiang, Iya. jadi yang semuanya harus melakukan, mengurusi Betul. semua, dan belum ke anak-anak, Betul. keluarga, jadi apapun lingkungan sosial, Iya. semuanya kita harus tetap berfungsi. Iya. Untuk Harus tetap kuat. berfungsi itu, fungsi kita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai sosial di lingkungan sosial, itu tetap berfungsi. Kita harus tetap kuat, tegar, pikiran tetap jernih, emosi tetapi kita tetap bisa mengelola emosi kita. Karena memang nggak gampang ya Bu, kan ada yang pro dan kontra. Iya, kalau yang pro yang paham gitu kan support, tapi belum lagi yang julid kan, ya kan, kita hidup di ya medsos digital, pasti ya banyak bulian segala macam. Memang perempuan yang kuat itulah yang membuat suaminya itu menjadi orang hebat gitu, dan kita bisa melihat sosoknya Pak Hasto dengan kesederhanaannya bermasyarakat, dan istri yang lemah lembut yang mendampingin beliau. Ibu kan orang Solo ya Bu, putri Solo, Masya Allah. Terus saya lihat masih ada Pak, Ibu, fotonya Pak Jokowi Bu. Iya, masih dipajang fotonya Pak Jokowi. Iya, ini sebagai tanda sejarah ya, bahwa ya sejarah ini tercatat, tertulis, dan itu bukan lukisan, itu foto. Foto. Itu foto ketika periode pertama, bahwa bagaimana kita ini, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, PDI Perjuangan ini, mengusung, kemudian bagaimana kita berjuang untuk Pak Jokowi. Luar biasa ya. Ada foto-fotonya, dan Ibu tidak mau menurunkan foto-foto ini karena ini adalah sejarah ya. Saya jadi ingat katanya Pak Anies Baswedan Bu, tidak perlu apa yang dikatakan orang saat ini, tapi yang perlu adalah apa yang sejarah tulis tentang kamu nantinya, anak cucu kita ya. Jadi andai saat ini misalnya kita dikriminalisasi atau apa, merasa ketidakadilan yang luar biasa, tapi jangan pikirkan saat ini, tapi lihat sejarah nantinya, sejarah yang akan menuliskan tinta sejarah itu nggak bisa dibohongi. Jadi teman-teman, tentu saja kita berharap dari Pak Hasto, dari istrinya Pak Hasto, kita perempuan-perempuan Indonesia harus tetap mendampingi suami dalam suka dan duka ya Bu ya. Suka dan duka, dan itulah fungsi satu keluarga. Semoga Pak Hasto tetap menjadi Pak Hasto yang kuat, yang sabar. Oh ya, saya ingin nanya sebelum saya closing ya Bu ya. Ibu Mega bagaimana Bu perhatiannya saat ini kepada Pak Hasto? Baik, Bu Mega intensif juga untuk berkomunikasi baik dengan keluarga ya, maupun bagaimana usaha Ibu Mega untuk bisa membebaskan Pak Hasto ya. Kalau Ibu kan ya pinginnya Pak Hasto bebas keluar, karena karena dia tahu yang sebenarnya Bu Mega apa yang dilakukan Pak Hasto itu perjuangan. Jadi ya Ibu siap selalu mengupayakan yang terbaik untuk Pak Hasto. Masya Allah, salam hormat saya buat Ibu Mega ya. Kalau menurut saya, walaupun saya tuh terkenal dengan anak abah Bu, terus terang aja, saya anak abah, tapi kebenaran bukan masalah anak abah atau anak jenderal atau anak apa, tapi kebenaran harus kita bela terus dimanapun posisi kita. Dan saya terus terang dari hati saya paling dalam, saya kagum dengan Ibu Mega ya, seorang ibu yang mungkin dalam tanda petik dalam segi usia sudah sepuh, tapi kepeduliannya terhadap negeri ini, demokrasinya yang luar biasa, dan dia tahu hukum-hukum di Indonesia ini, sehingga beliau tidak pernah menjadikan anak-anak keturunannya menjadi pejabat ini, pejabat itu. Terima kasih Bu Mega. Mudah-mudahan suatu saat Bu saya dipertemukan dengan Ibu Mega. Saya rasa demikian Ibu bincang-bincang saya. Alhamdulillah saya sudah ketemu Ibu Maria ya, ibu yang sangat lembut tapi tegar, dia seperti batu karang. Semoga Ibu sehat, Pak Hasto sehat, anak-anak sehat, dan keadilan itu akan mencari jalannya.
Baik teman-teman, saya dari rumah Pak Asto ingin mengucapkan kepada kalian semua, suarakan terus kebenaran tanpa memandang apakah itu lawan politik atau teman politik, karena kebenaran itu bukan masalah lawan atau teman, tapi kebenaran itu ada di dalam hati nurani kita dan tidak bisa didustai. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima Oke. kasih. Saya akan lihat fotonya Pak Jokowi. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, itu ya masih. Nah, ini masih ada di ruang atas ya, menjelang ruang atas rumah dari Pak Asto. Ini perjuangan Pak Asto ketika kampanye Pak Jokowi ya. Tahun berapa ini Bu? Ya, yang pertama apa kedua? Yang pertama, periode pertama. Lihat bagaimana Pak Asto berjuang. Tuh, lihat dan oke. Ya, teman, saya rasa demikian bahwa ternyata kita semua bisa paham. Oke, assalamualaikum.